Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah dengan NIM 0903 1381924105 dari kelas Sistem Informasi Bilingual 6A, mata kuliah Enterprise Research Planning. Di sini soal pertama, jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dengan penerapan ERP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. One input multiproses merupakan sebuah proses pengelolaan data informasi yang terhubung antara satu data dengan data yang lain ke dalam sistem yang terintegrasi untuk membuat suatu proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien untuk dikelola. Contohnya, yakni dari pengotomatisasian proses ketika kita melakukan check-up atau pengobatan di rumah sakit, diawali dengan registrasi. Secara otomatis informasi pasien akan disimpan ke dalam sistem terintegrasi dan semua data dapat diakses oleh semua orang di satu tempat. Otomatisasi proses selanjutnya, rumah sakit akan melakukan pencarian jadwal praktisi dokter yang ada. Setelah selesai, rumah sakit akan memberikan resep obat dan dilakukan proses penyiapan obat dan melihat stok di dalam gudang. Selanjutnya, proses akan masuk ke bagian pencatatan. Dari sini terlihat semua yang terintegrasi harus terotomatisasi, semuanya tanpa harus ada campur tangan dari user. Soal yang kedua, jelaskan manfaat implementasi ERP dan pada suatu perusahaan dan berikan contoh. Integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Dan yang terakhir, standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan yang besar, biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis yang berbeda. Contoh perusahaan yang telah menerapkan sistem ERP saat ini adalah perusahaan Gojek. Ada 3 sistem ERP yang telah digunakan dalam menjalankan bisnisnya. Berikut beberapa sistem yang digunakan. Sistem yang pertama, Transaction Processing System. Yang kedua, Enterprise Collaboration System. Dan yang ketiga, Process Control System. Soal yang ketiga, salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contoh. Standarisasi data dan informasi didapatkan dari penerapan basis data terpusat yang membentuk data yang terstandar dan informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi atau departemen dalam suatu perusahaan. Contohnya, jika data yang dimasukkan pada suatu modul, contohnya data penerimaan barang, maka modul-modul lain seperti pembayaran dan persediaan akan secara otomatis diperbarui juga. Pembaruan ini terjadi secara real-time atau tepat waktu terjadinya transaksi. Dan yang terakhir, soal nomor 10. Di sini harus menentukan nilai-nilai netting, loading, offsetting, dan exclusion. Di sini di soal ada tabel yang yaitu bahan baku A membutuhkan proses B, C, dan D. Jika diketahui untuk memproduksi barang A diperlukan bahan baku B, C, dan D, dan di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut, dan meminta kesimpulan. Yang pertama, bahan baku B. Kebutuhan kotor dari periode 1, 20, periode 2, 15, dan seterusnya. Di jadwal penerimaan persediaan hanya ada di periode ke-6. Total persediaan di tangan 20 dan periode ke-6 ada 5. Kebutuhan prosesnya periode 2, 15, periode 3, 20, dan periode 4, 15, dan seterusnya. Dan offsetting
hanya ada di periode 1, 2, 3, 4, dan 6, 7. Jumlah netting adalah offsetting yang dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 116. Jumlah loading adalah 14 dan di sini merupakan penjelasannya. Kebutuhan bersih dari periode 1 ke 8. Yang pertama, periode pertama 15, periode kedua 20, 3 15, 4 28, dan 5 tidak ada. Periode 6 dan 7, 15, 23, dan ukuran lotnya hanya ada di periode 1, 2, 3, 4, dan 6, 7. Begitu juga dengan persediaan, bisa dilihat di tabel berikut. Bahan baku B, 2B. Pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 28. Lead time 1 bulan. Offsetting dari bahan baku A dijadikan kebutuhan kotor pada bahan baku B dikali 2. Berikut adalah tabelnya. Tabel bahan baku B. Sehingga mendapatkan hasil jumlah netting 184. Dan nilai intuisinya 28. Berikut adalah tabelnya, di sini dijelaskan. Selanjutnya bahan baku C. Pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load dan lead time 1 bulan. Offsetting dari bahan baku A dijadikan kebutuhan kotor pada bahan baku C. Berikut tabelnya sehingga menghasilkan netting 78. Dan berikut adalah tabel loading bahan baku C. Selanjutnya ada bahan baku D. 3D, pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan fixed periode requirement atau FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan dan lead time 1 bulan. Offsetting dari bahan baku C dijadikan kebutuhan kotor pada bahan baku D dikali 3. Berikut adalah tabelnya. Sehingga mendapatkan hasil netting 186. Dan berikut adalah tabel bahan baku D. Kesimpulannya, dari nomor 1 di atas adalah untuk mendapatkan bahan baku A, maka diperlakukan bahan baku 2B dan C. Dan untuk mendapatkan bahan baku C dibutuhkan bahan baku 3D atau bahan baku 3D digunakan untuk membuat bahan baku C dan bahan baku C dan 2B digunakan untuk membuat bahan baku A. Kesimpulan bahan baku D. Bahan baku D sudah harus dipesan atau rencana pemesanan atau offsetting pada bulan 11, 12 di periode sebelumnya. Dan bulan ke-1, 2, 5 pada periode berjalan untuk memenuhi kebutuhan pada bulan ke-12 periode sebelumnya dan bulan ke-1, 2, 3, 6 di periode berjalan. Dan metode loading yang digunakan adalah EPR dengan lead 4 bulan, di mana loading dilakukan setiap 4 bulan sesuai dengan kebutuhan bersih yang diperlukan. Kesimpulan bahan baku C. Bahan baku C sudah harus dipesan, rencana pemesanan atau offsetting pada bulan ke-12 periode sebelumnya dan bulan ke-1, 2, 3, 6 periode berjalan untuk memenuhi kebutuhan pada bulan 1, 2, 3, 4, 7 di periode berjalan. Dan metode loading yang digunakan adalah load for load, di mana pemesanan dilakukan setiap sesuai jumlah kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya kesimpulan bahan baku B. Bahan baku B sudah harus dipesan atau offsetting pada bulan ke-12 periode sebelumnya dan pada bulan ke-1, 2, 3, 4, dan 6 di periode berjalan untuk memenuhi kebutuhan pada bulan 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 di periode berjalan. Dan metode loading yang digunakan adalah FOQ dengan nilai intuisi 28 di mana jumlah lot disesuaikan dengan nilai intuisi tersebut. Yang terakhir, kesimpulan bahan baku A. Offsetting pada produk A sudah harus ada pada bulan 1, 2,
3, 4, 6, dan 7 di periode berjalan untuk memenuhi kebutuhan barang. Jadi pada bulan 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 dengan metode loading yang digunakan adalah EOQ dengan jumlah lot yaitu 14. Baiklah, sekian penjelasan ujian tengah semester mata kuliah Enterprise Research Planning saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.